Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Arif Samad Ibrahim, kelas instrumentasi 4C, NPT 41190064. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Automatic Rainwater Sampler atau biasa dikenal dengan ARWS. Materi yang pertama yang saya bawakan tentang prinsip kerja alat, komponen alat, cara instalasi atau kalibrasi, dan pemeliharaan alat, serta juga hasil pengamatan. Apa itu Rainwater Sampler dan bagaimana prinsip kerjanya? Rainwater Sampler adalah peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan wet and dry. Prinsip kerja ARWS yaitu jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Sensor yang basah oleh air hujan secara otomatis akan menghidupkan motor dan memindahkan penutup dari wet container ke dry container. Kemudian bila hujan berhenti, sensor akan kering dan secara otomatis motor penggerak memindahkan penutup dari dry container ke wet container. Air hujan tipping bucket dan terbaca oleh sensor instrumen AWPCS sebagai sinyal untuk membuka tutup saluran air hujan dan menampungnya ke dalam botol penampung. Ketika hujan selesai, tipping bucket akan berhenti bergerak dan terbaca oleh sensor instrumen AWPCS sebagai sinyal untuk menutup penampang saluran air hujan. Selanjutnya, komponen alat. Yang pertama ada sensor. Fungsinya memberikan sinyal pada motor penggerak untuk bekerja menggerakkan penutup pada saat terjadi hujan dan sesaat setelah hujan terhenti. Yang kedua ada motor, letaknya ada di bawah meja. Fungsinya menggerakkan penutup dari wet container ke dry container pada awal terjadinya hujan dan sebaliknya sesaat setelah hujan selesai. Yang ketiga ada penutup. Fungsinya bila tidak ada hujan sehingga debu atau kotoran lain tidak mencemari air hujan yang tertampung. Yang keempat ada wet container atau ember penampung air hujan. Fungsinya menampung air hujan. Yang kelima, dry container, fungsinya menampung debu. Yang keenam ada meja aluminium, fungsinya untuk meletakkan bagian-bagian lain. Yang ketujuh, ada panel, letaknya ada di sisi depan meja, meliputi saklar, menggerakkan penutup secara manual. Yang kedua ada reset time, atau angka penunjuk berapa lama alat telah dioperasikan. Yang ketiga ada event, menunjukkan berapa kali penutup bergerak dari posisi wet ke posisi dry, untuk mengetahui berapa kali terjadi hujan dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya ada power on, lampu penunjuk apakah alat terhubung dengan sumber listrik atau tidak. Selanjutnya ada fuse, sekring untuk melindungi alat dari peningkatan tegangan listrik. Yang ketiga adalah syarat pemasangan ARWS. Untuk ARWS sendiri ditempatkan di stasiun klimatologi, yaitu pada taman alat klimatologi. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, berikut adalah beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, tanah yang datar atau rata dengan ditanami rumput pendek. Yang kedua, tempat terbuka yang letaknya jauh dari pohon-pohon dan bangunan penghalang yang tinggi. Ketiga, dari pohon atau bangunan penghalang sekitarnya tidak boleh melebihi 10 meter. Yang ketiga, mempunyai pagar keliling setinggi kurang lebih 1 meter untuk melindungi alat-alat dari gangguan hewan dan lain-lainnya. Yang keempat, arah taman alat memanjang dari utara ke selatan. Yang kelima, penempatan alat-alat pengukur unsur-unsur iklim ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang keempat ada kalibrasi. Kalibrasi pada Automatic Rainwater Sampler dilakukan jika yang pertama, satu daya tidak mengeluarkan tegangan sebesar 12-18 volt. Yang kedua, apabila tipping bucket tidak mengeluarkan sinyal pulsa. Yang ketiga, apabila data logger tidak mampu memproses input dan mengeluarkan output data. Yang keempat, apabila motor AC atau DC tidak dapat berputar. Yang kelima, apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, maka komponen tersebut harus diganti. Yang keenam, waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 2x24 jam setelah diketahui kerusakan. Yang ketujuh, catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Yang terakhir, laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki.
Selanjutnya ada pemeliharaan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk pemeliharaan AWS. Yang pertama, pemeliharaan alat harus dilakukan sekurang-kurangnya setiap kali mengganti botol air hujan dengan membersihkan badan alat dari debu atau kotoran yang melekat. Yang kedua, ember penampung air hujan harus dibersihkan secara berkala sehingga bebas dari lumut dan kotoran lainnya dengan menggunakan air bersih. Yang ketiga, dalam membersihkan ember penampung dilarang menggunakan sabun. Yang keempat, sampel air hujan yang dikumpulkan di stasiun dikirim ke laboratorium kualitas udara selambat-lambatnya selama bulan berikutnya. Yang kelima, apabila dalam beberapa minggu tidak ada hujan, maka sensor harus disiram dengan air bersih sehingga debu-debu dan kotoran yang menempel pada sensor hilang. Yang terakhir, apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada alat ukur kualitas udara, maka kepala stasiun pengamatan kualitas udara diwajibkan melaporkan kepada BMKG Pusat selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadi kerusakan. Berikut adalah tata caranya. Pertama, mulai. Untuk pertama, bersihkan area sekitar. Bersihkan kotoran dan debu yang ada di alat tersebut. Lumasi penggeraknya. Selanjutnya, cek voltase baterai dan solar panel. Di sini terbagi menjadi dua bagian waktu. Yang pertama 6 bulanan. Untuk yang 6 bulanan, cek respon tipping bucket. Setelah itu, jika aman, cek display. Selanjutnya, cek dudukan alat, apakah ada kerusakan atau tidak. Selanjutnya, yang terakhir, catat pada logbook dan selesai. Untuk yang mingguan, setelah cek voltase baterai dan solar panel, langsung catat pada logbook. Yang terakhir adalah hasil pengamatan. Untuk periodenya, diambil 4 minggu pada bulan Maret tahun 2010, yaitu dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 31. Berikut adalah gambar contoh hasil pengamatannya. Demikian hasil video presentasi saya. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selebihnya semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.